Stefan yang mencurigai hubungan Lukas dan Joan menelpon Vanessa untuk memberi peringatan pada adiknya. Stefan lalu menyelidiki latar belakang wanita yang bisa membuatnya tertarik ini. Sementara itu, demi rencana balas dendamnya, Joan menggencarkan pendekatannya pada Lukas. Bisa aku minta sedikit bantuan darimu? Tentu bisa. Kita kan teman. Aku gak akan nolak permintaanmu. Mencintai seseorang itu tidak salah. Terkadang yang salah hanyalah orang yang kamu cintai. Malam sebelumnya, Stefan kembali ke tempat tinggalnya. Sebuah apartemen penthouse mewah di area real estate yang baru dibangun oleh perusahaan keluarga Sinaga tahun lalu. Bangunan apartemen mewah itu berada di tengah kota di sebuah kawasan bisnis yang ramai. Seluruh lantai atas dirancang oleh Stefan sebagai kediaman pribadinya. Jendela apartemen yang tertutup kaca dari langit-langit sampai lantai memberikan pemandangan panorama kota J. Stefan suka berdiri di tempat yang tinggi. Dari sana dia merasa dapat menginjak segala sesuatu di bawah kakinya. Pada posisi tinggi, dia tidak perlu berusaha untuk menyenangkan orang lain. Stefan adalah pria yang berhati dingin. Hanya sedikit orang yang bisa menembus masuk dalam hatinya. Tapi untuk segelintir orang itu, Stefan akan sangat memperhatikannya. Seperti perhatian yang diberikannya pada Vanessa. Demi kepentingan adiknya, Stefan tidak akan segan untuk menyingkirkan halangan yang mungkin akan muncul. Teringat pada kejadian di Key Club siang itu, Stefan tidak bisa menahan emosi kesalnya. Saat bersama Lukas di bar, dia tidak menyinggung masalah Joan lagi. Stefan hanya minum bir sambil bercakap-cakap dengan Lukas yang hanya meminum soft drink. Saat itu Lukas seperti berdalih mengatakan kalau Joan adalah seorang kenalan yang ditemuinya untuk urusan pekerjaan. Tapi seperti apa kedekatan mereka berdua? Lukas tidak mengatakan hal itu. Stefan sudah sangat lama mengenal Lukas. Bisa dibilang dirinya sangat mengerti tentang watak dan perilaku Lukas. Dia bisa melihat kalau Lukas memiliki kesan positif pada wanita yang bernama Joan Kim itu. Mungkin Lukas sendiri belum menyadarinya. Tapi Stefan merasa yakin kalau Lukas tertarik pada Joan. Stefan menaruh botol bir yang sedang diminumnya ke meja pendek di samping sofa. Lalu mengambil handphone dan menghubungi Vanessa. Vanessa yang menerima panggilan Stefan langsung bertanya, "Kak Stefan, tumben di jam-jam segini, telepon ke Nessa. Apa pacar-pacar Kak Stefan sedang sibuk semua?" Stefan menjawab dengan nada protes. "Pacar-pacar? Kamu pikir kakakmu ini seperti apa? Kak Stefan tidak pernah selingkuh kalau lagi pacaran sama satu cewek. Tidak seperti yang dibayangkan Pak Hendra, Stefan memang tidak pernah memacari lebih dari satu cewek dalam saat bersamaan. Tapi jumlah cewek yang pernah dipacari itu yang membuat ayahnya berpikiran buruk. Stefan tidak pernah secara aktif mendekati seseorang. Dengan segala yang dimiliki Stefan,
para cewek secara agresif akan berebut untuk menjadi pacarnya. Stefan juga tidak pernah serius pada para pacarnya. Bagi Stefan, cewek-cewek itu hanyalah sesuatu yang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan biologis. Dia tidak perlu secara kampungan membayar uang untuk mendapatkan kepuasannya. Hanya dengan beberapa hadiah mahal dan ucapan manis saja, Stefan sudah bisa mendapatkannya. Lebih berkesan sopan tapi romantis. Tidak seperti yang sering dilakukan Pak Hendra yang mengunjungi klub-klub malam untuk mendapatkan itu. Vanessa, kapan kamu mau kembali? Kamu sudah cukup lama bermain-main di sana. Apa kamu nggak takut kalau misalnya Lukas direbut cewek lain? Nada suara Stefan yang mengatakan ini sedikit terdengar aneh. Vanessa yang mendengar itu langsung panik. Cewek apa? Apa ada cewek yang dekati Lukas? Stefan berpikir sejenak. Untuk masalah yang masih belum pasti ini, apa aku harus membuat Vanessa khawatir? Sambil menggelengkan kepala, Stefan lalu menjawab, "Ini hanya misalnya saja. Kak Stefan cuma mau mengingatkan, kamu jangan terlalu lama main-main di sana." Mendengar jawaban itu, Vanessa langsung cemberut. Bukannya Kak Stefan pernah bilang kalau harus ada sedikit jarak antara pasangan? Kata Kak Stefan, Nessa terlalu nempel ke Lukas. Sekarang Nessa sedang membuat sedikit jarak dengan Lukas. Lagi pula, Nessa juga masih merasa kesal dengan Lukas. Dia tega ninggalin Nessa begitu saja di bioskop hari itu. Stefan yang mendengar bantahan Vanessa berkata, "Vanessa, jarak yang kakak maksud itu bukan yang seperti ini. Kamu langsung pergi ke Korea untuk main-main tanpa memberi kabar pada Lukas. Sampai sekarang juga selalu menutup telepon dari Lukas. Vanessa, kamu ini tidak pernah mau mendengarkan nasihat Kak Stefan dengan baik. Setiap nasihat hanya diambil kulitnya saja. Nas, kali ini kamu terlalu ekstrim. Jangan terlalu berlebihan. Sesabar-sabarnya seorang cowok. Dia juga akan merasa kesal kalau kamu perlakukan seperti itu. Selain itu, kamu juga harus bisa ngertiin profesi Lukas. Lukas itu dokter, Nas. Bukan seperti kamu yang bisanya cuma main-main saja." Dengan kesal, Stefan melanjutkan, "Sudahlah, terserah kamu saja. Kak Stefan sudah katakan semuanya." Dengan peringatan itu, Stefan langsung mematikan panggilannya. Vanessa yang mendengar Stefan menutup telepon merasa sedikit bingung. Ada apa dengan Kak Stefan hari ini? Sepertinya dia sedikit sensitif. Perasaan Stefan saat itu memang sedang sensitif. Serasa ingin marah tapi bingung harus melampiaskannya kemana. Stefan merasa dongkol pada Vanessa yang bebal dan keras kepala. Dia juga sangat kesal pada Joan yang sok jual mahal dan mengabaikannya. Stefan tidak pernah mengambil inisiatif pertama untuk mendekati wanita. Siang tadi saat Stefan mengambil inisiatif untuk mendekati Joan, dirinya merasakan penolakan untuk pertama kali. Ego dirinya sebagai seorang pria seakan terinjak-injak. Menurutnya Joan hanyalah seorang wanita pemburu harta.
Bukannya apa yang aku punya lebih baik kalau dibanding dengan Lukas? Stefan merasa dirinya lebih tampan dan lebih kaya dibandingkan Lukas. Dengan pikiran narsis itu, Stefan merasa semakin dongkol. Apa ini karena aku tidak senaif Lukas? Tidak akan mudah dibodohi oleh cewek semacam dia. Pikiran ini terbersit di benak Stefan. Jika dibanding dengan Lukas, memang benar kalau dia adalah seorang pria yang sudah mengecap berbagai macam jenis perempuan. Lukas jauh lebih polos jika dibanding dengan Stefan. Ada sesuatu yang tidak benar dari cewek itu. Kira-kira apa tujuannya? Sekedar jadi simpanan orang kaya? Atau sama seperti Mirna, ingin status resmi dan jadi sosialita kaya raya? Kalau ini tujuannya, kenapa dia pilih Lukas? Lebih gampang. Semakin memikirkannya, Stefan merasa ini adalah pemikiran paling masuk akal. Selain itu, aku bisa merasakan kalau Lukas punya kesan baik pada cewek itu. Bisa ku bilang, saat ini Lukas belum sadar kalau dia sudah punya sedikit rasa. Tapi sepertinya cewek itu sudah bisa mencium gelagat dari Lukas. Jadi dia pasti merasa kalau Lukas adalah mangsa yang mudah untuk ditangkap. Stefan teringat lagi dengan sosok seksi Joan yang menawan. Aroma harum dari tubuh Joan dapat dengan mudah memikat seorang pria seperti dirinya. Stefan menggelengkan kepala dan membuang napas panjang. Kalau aku saja bisa terpikat, apalagi Lukas yang masih virgin ini. Tanpa memperdulikan waktu yang sudah larut, Stefan segera menelpon Jack, personal asistennya. Jack, cari informasi tentang orang ini. Joan Kim, jurnalis dari The Daily Post. Cek semua latar belakangnya. Cari semuanya. Jangan ada yang ketinggalan. Pagi itu Joan yang tidak tahu kalau dirinya telah membangkitkan kecurigaan Stefan, merencanakan pertemuannya dengan Lukas. Stefan yang ditemuinya kemarin sudah jauh dari ingatan Joan. Meskipun semua rencana mendekati Lukas hanya untuk memisahkannya dari keluarga Sinaga, Joan tetap menyadari kalau Lukas adalah tipe pria sempurna yang didambakan oleh para wanita. Dengan sifatnya yang hangat, rendah hati, dan menyenangkan, Lukas dengan mudah memancing rasa simpati. Sekilas Lukas mengingatkannya pada pria lain. Seseorang yang sangat penting dalam hidup Joan. Joan yang baru saja selesai membuat sarapan pagi, memanggil Lukas yang saat itu terlihat termenung di depan lukisan yang tergantung di ruang belajar. Bagaimana? Apakah laptopku sudah beres? Kalau belum, tinggalin saja sebentar. Kita sarapan dulu. Lukas yang dengan fokus memperhatikan detail-detail kecil dari lukisan Joan terlihat sedikit kaget lalu menoleh ke arah pintu. Saat Lukas akan menjawab Joan, handphone di saku celananya tiba-tiba berbunyi. Nada dering khusus milik Vanessa yang sengaja Vanessa set di handphonenya. Sorry, aku ke balkon dulu untuk jawab telepon ini, kata Lukas dengan raut wajah canggung. Melihat raut wajah canggung itu,
Joan bertanya-tanya dalam hati. Apakah itu telepon dari Vanessa? Tanpa sadar Joan tersenyum. Sepertinya usaha mendekati Lukas sudah mulai membuahkan hasil. Wajahnya tampak canggung. Sepertinya Lukas mulai memiliki sedikit perasaan padaku. Ini waktu yang tepat untuk menggencarkan serangan. Joan tidak sabar untuk melihat kemarahan Myrna. Jika menantu idaman yang dinantikannya direbut orang, semua siasat dan perencanaan selama bertahun-tahun akan gagal semua. Mungkin tidak akan terbayang oleh Myrna kalau putri kandung yang dibuangnya ini yang akan menghancurkannya. Joan melirik ke arah lukisan yang baru saja dilihat oleh Lukas. Lukisan yang dilukis oleh dirinya sendiri. Joan menatap wajah ayahnya yang terlihat tersenyum di lukisan itu. Apa yang salah dengan Papa? Papa hanya jatuh cinta dengan wanita yang salah. Itu saja. Banyak hal yang tidak pernah berani diingat lagi oleh Joan. Ingatan-ingatan itu seperti serpihan kaca yang tertancap dalam di hatinya. Joan tidak bisa menarik serpihan itu keluar, bahkan jika dia mau. Luka-luka yang tak tersembuhkan, berlumur darah dan nanah, membusuk di hatinya. Jika Joan masih memiliki hati, itu pun sudah berlubang-lubang. Tidak ada lagi kelembutan di dalam hati Joan. Semua kelembutan yang tampak dari luar hanya sebuah topeng untuk menutupi kegelapan hatinya. Lukas menutup handphone lalu membalikkan badan. Dilihatnya Joan sedang berdiri diam di dekat pintu balkon. Mata Joan melirik ke arah handphone di tangan Lukas dan bertanya, "Tunanganmu?" Hati Lukas tiba-tiba merasa sedikit canggung, tetapi dia tetap mengangguk. Joan tidak bertanya lebih jauh dan langsung mengubah topik pembicaraan. "Apa kamu bebas hari ini? Kamu mau temani aku pergi hiking? Ayo kita cari udara segar untuk melepas stres." Lukas tidak bisa menahan tawa. "Kamu masih ingat dengan wawancara kita?" Saat wawancara dengan Joan, Lukas mengatakan kalau hiking adalah salah satu hobinya. Lukas yang hari itu memang sedang libur, menyetujui ajakan Joan. Mencintai seseorang itu tidak salah. Terkadang yang salah hanyalah orang yang kamu cintai. Cinta tidak pernah menyakiti. Mencintai orang yang salah, itulah yang menyakitkan. Bersambung. Nantikan di bab berikutnya. Tekan subscribe dan tombol lonceng agar tidak ketinggalan